Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kita kembali lagi di obrolan pas di sini untuk di hari ini pemirsa opini, dan juga perlu kami ingatkan untuk Anda semua nih yang sekarang sedang mungkin kondisi tidak fit badannya, mudah-mudahan diberikan kesehatan semuanya. Jangan lupa menjaga kesehatan, karena kenapa? Kesehatan itulah yang paling mahal di dunia ini ya. Selain biaya berobat yang mahal, kesehatanlah yang paling mahal. Jadi untuk itu menjaga kesehatan itu penting nih. Sama seperti Fatma nih, kita lihat badannya bugar sekali ya, terus juga dari postur. Kalau Fatma tingginya berapa? Kalau saya lihat lebih tinggi dari saya ini. Untuk tinggi 168. 168. Iya. Pantesan ya lebih tinggi dari saya ya. Alhamdulillah. Oke. Nah, kalau Fatma kita berbicara kesehatan nih Fatma. Kalau Fatma punya treatment sendiri nggak untuk merawat badan Fatma dari kesehatannya, olahraga, atau punya jadwal rutin nih? Karena kesibukan Fatma sekolah, jadi tiap hari itu nggak ada waktu untuk olahraga. Oke. Tapi yang paling penting itu jaga pola makan. Oh, pola makan. Iya. Oke. Nah, kalau ditanya yang paling Fatma hindari, makan makanan seperti apa nih? Atau yang penting enak makan aja gitu? Enggak, yang paling dihindari itu yang manis-manis. Oh, oke, yang manis-manis ya. Iya. Terus yang minyakan, yang berlemak gitu. Oh, oke. Jadi memang dari Fatma sendiri karena olahraga juga waktunya sangat kurang dan juga sangat sedikit, jadi menyiasatinya dari pola makan itu tadi ya. Oh, dan Fatma ini adalah perwakilan dari Kabupaten Lebong. Betul. Sebagai gadis Lebong. Nah, ada apa aja sih Fatma kalau kita berbicara mengenai Kabupaten Lebong? Di Lebong ini ada apa aja Fatma? Kemarin Fatma buat video pariwisata dan langsung mengunjungi Kabupaten Lebong. Ternyata banyak banget pariwisata yang di Lebong tuh yang orang belum banyak tahu gitu. Seperti Masjid Agung Sultan Abdullah itu megah banget, tapi pas Fatma kunjungin di situ tuh sepi banget. Oh, oke. Padahal banyak loh potensinya, seperti Danau Tes juga, Danau Picung, Air Putih, banyak pariwisata yang bisa dikembangkan lagi dalam akses dan juga harus juga kita perkenalkan lagi gitu. Oh, oke deh. Berarti yang paling berkesan mungkin juga selama ini orang-orang tahu kalau kita sebut Lebong, tahunya oh Lebong yang penghasil atau juga Monas yang ada di emas yang ada di Monas itu adalah dari Lebong. Mungkin hanya itu saja ya. Tapi di sisi lain banyak potensi-potensi yang ada di Lebong. Iya, banyak wisata yang orang belum tahu tapi sebenarnya bagus loh, cakep untuk jadi destinasi wisata orang banyak. Oke, dan itu juga termasuk PR Fatma juga nih. Iya. Untuk mengajak orang-orang, ayo dong keliling berwisata di Lebong. Kalau kemarin alhamdulillah video pariwisata Fatma yang langsung ke Lebong yaitu mengunjungi Masjid Agung Sultan Abdullah dan Danau Tes, di-upload di TikTok dan viewersnya udah mencapai puluhan ribu. Oh, oke. Iya. Puluhan ribu. Wah, FYP nih. Iya, FYP dong. FYP dong. Oke. Dan ini juga berarti Fatma juga termasuk berhasil ya mempromosikan objek wisata yang ada di Kabupaten Lebong. Alhamdulillah. Videonya banyak dilihat oleh orang dan otomatis secara nggak langsung berdampak juga terhadap perekonomian yang ada di Kabupaten Lebong gitu ya. Orang datang ke Lebong, entah itu nginap di Lebong atau berbelanja kuliner di Lebong. Fatma berharap Lebong tuh bisa jadi destinasi utama kalau misal orang berkunjung ke Provinsi Bengkulu bisa mengunjungi Kabupaten Lebong juga. Oh, oke, tentunya ya. Jaraknya juga nggak terlalu jauh Fatma ya. Iya. Kurang lebih 2,5 jam atau 3 jam ya? 3 jam Oh, 3 dari jam. kota ya. Oh, oke, 3 jam dari kota Bengkulu. Jadi ke Bengkulu jangan hanya main di Pantai Panjang, tapi juga coba di Air Putih ya. Iya. Air Putih, Danau Tes, Danau Picung banyak kok yang bisa dikunjungin. Bosan sama suasana pantai, bisa ke suasana gunung pegunungan. Iya, lebih tenang, dingin, adem gitu. Oke, betul sekali nih pemirsa. Nah, jadi untuk Anda yang penasaran nih ada di Kabupaten Lebong ada apa aja, bisa juga cek and recheck juga di Instagramnya atau juga sosial media dari Fatma. Fatma aktif ya di sosial media? Aktif. Boleh deh Fatma dikasih tahu nih kalau pemirsa opini pengen tahu nih ada apa aja di Kabupaten Lebong atau ada apa aja objek wisata di Provinsi Bengkulu, bisa lihat sosial medianya Fatma di mana Fatma? Boleh lihat sosial media Fatma di Instagram @fatmamutia.
Oh, oke. TikTok main juga dong? TikTok main juga di Nama yang sama? @fatmth. Fatma. Oke. Iya. FMTA. FATHMTH. Oke, Fatma. Oke, Iya. jadi bisa langsung follow sekarang juga nih. Nanti bisa berbagi info juga nih sama Fatma. Nah, Fatma sebagai seorang bujang gadis, Ikatan Bujang Gadis Bengkulu, sebagai gadis Bengkulu 2024, wakil 1, Fatma kan termasuk generasi Gen Z ya. Nah, kita berbicara tentang generasi Fatma nih. Menurut Fatma, apa sih yang membuat teman-teman Fatma ini, generasi Gen Z ini, mungkin ada lebih dan kurangnya? Kalau lebihnya itu di mana? Kalau kurangnya di mana? Terus apa sih yang sebaiknya dilakukan sama generasi muda, khususnya yang ada di Bengkulu saat ini? Untuk Ini pertanyaannya sama seperti pertanyaan grand final ya? Iya. Jadi flashback kembali Fatma. agak deg-degan Agak gitu deg-degan. jawabnya. Gimana Fatma? Untuk kurangnya sendiri, Fatma tuh sadar kalau kurangnya ada kepedulian. Sebelum ikut Bujang Gadis pun Fatma juga kurang ngerti tentang pariwisata oke, yang oke. ada dan budaya-budaya Bengkulu. Dan ketika Fatma nanya dengan teman-teman, mereka juga kurang ngerti gitu, kurang tahu, oke. kurang ada wawasan tentang wisata-wisata dan budaya. Tapi untuk kelebihan generasi Z ini, yaitu penggunaan teknologi ya. Oke, melek teknologi gitu ya. Untuk sosial media itu harus aktif. Fatma pun sadar ketika orang tua Fatma itu sering nanya kayak ini gimana gitu. Padahal kan mudah ya gunain sosial media, tapi banyak orang tua tuh banyak yang belum bisa, banyak yang belum tahu. Jadi peran penting, peran krusial sebagai Gen Z itu penggunaan sosial media yang dapat mencakup banyak orang di luar sana. Oke, jadi itu ya dari ada plus minusnya gitu ya Ada. untuk di Gen Z sekarang dengan keterbukaan teknologi, keterbukaan informasi, otomatis ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin gitu. Jangan sampai kita yang generasi muda ini nggak tahu nih perkembangan dunia seperti apa, terus juga potensi daerah kita seperti apa, itu sangat merugikan juga gitu ya. Oke, nah kalau untuk Fatma sendiri sama teman-teman nih, kalau ngumpul-ngumpul, hal-hal apa sih yang biasa kalian lakuin? Kalau sama teman-teman sekolah yaitu ya main paling, terus belajar bareng, nugas. Alasan ke orang tua, oh ada ngerjain kelompok, ternyata nonton gitu. Enggak dong, enggak dong. Kenapa takut ditonton sama bunda? Enggak, kalau main ya main aja Oke. izinnya. Oh tetap ya kalau main ya bunda pergi main gitu. Iya, tapi kalau akhir-akhir ini banyak kerja kelompoknya karena udah oke. sibuk ya. Oh sibuk kelas 3 ya, jadi kerja kelompok. Oh, oke deh. Nah kalau untuk Fatma sendiri nih, ini kan kita balik lagi mengenai gadis Bengkulu 2024 ini. Kan selama proses karantina ini kan kalian ketemu dengan orang-orang baru ya, yang latar belakangnya beda-beda, terus juga asal daerah juga beda-beda. Hal seru apa sih yang Fatma dapatkan? Awalnya tuh kayak karena perbedaan lingkungan ya, jadi kurang ngerti gitu, tapi harus saling mengertikan satu sama lain. Perbedaan karakter dan lain-lain tuh harus bisa saling mengerti. Tapi setelah sudah kenal itu tuh alhamdulillah gitu, senang bisa bertemu banyak-banyak orang yang baik di luar sana dan dari berbagai macam daerah. Fatma ada teman gitu. Oke, betul. Dari 9 kabupaten satu kota, Fatma ada teman di situ. Jadi kalau misalnya berkunjung ke Muko-Muko atau Rejang Lebong, ada teman Fatma di situ. Oke, jadi enak ya relasi Iya. ada. Jadi kalau mau ke Muko-Muko tinggal telepon aja, besok Iya. aku mau kesini nih gitu. Oke. Hal apa nih yang nggak bisa Fatma lupain? Mungkin ada kejadian-kejadian seru. Wah, ini satu hal yang memang benar-benar jadi ingatan bakal seumur hidup nih selama proses karantina atau juga di malam sebelum grand final mungkin. Hal yang paling berkesan itu hari-hari karantina. Karena hari-hari karantina tuh walaupun capek tapi seru aja bawaannya tuh senang aja. Karena tiap hari sama Inga Donga tuh udah merasa kayak keluarga sendiri karena
misalnya bedak Fatma kurang on point nih, kurang bagus, lalu diingetin Fatma bedaknya kurang ini gitu. Oke, jadi saling tukar-tukar ilmu gitu ya, Iya. saling mengingatkan. Kayak keluarga sendiri, walaupun di Bujanggadis itu kompetisi ya satu Betul. sama lain, tapi ada rasa kekeluargaannya dan satu sama lain tuh nggak mau yang lainnya tuh lebih jelek. Oke, dan inilah yang nanti akan selalu kalian kenang gitu ya. Waduh, saat-saat Karidana dulu kita setiap hari ketemu gitu. Terus ternyata pada saat malam grand final kita berkompetisi gitu ya. Tapi pada saat malam grand final tuh nggak merasa kayak berkompetisi. Oke. Kayak kami itu satu tim yang diawali dengan opening dance. Itu kami tuh satu tim harus kompak, terus lanjut menampilkan info budaya. Itu tuh kayak kami tuh satu tim menampilkan satu performance, terus tuh untuk audiens yang sama. Yeah. Jadi tuh nggak merasa Oke. kayak berkompetisi dengan satu sama lain, tapi kayak kami tuh lagi menampilkan karya yang kami yang kami ciptakan bersama gitu. Oke, sudah menjadi satu kesatuan gitu ya. Iya. Tidak ada istilahnya saing-saingan, tidak ada Enggak. istilahnya kompetisi di panggung. Pokoknya nampilkan, kita harus kompak nampilkan yang terbaik gitu. Iya. Oh, Dan pada saat malam grand final itu nggak ada rasa kesedihan, kenapa aku nggak dapet ya, kenapa itu, karena udah terima dan kami tuh sama title-nya yaitu sebagai Bujanggadis Bengkulu. Oke, luar biasa ya. Berarti untuk dari alumni-alumninya untuk mendidik kalian ini menjadi orang-orang yang kompak. Karena kan nggak mudah ya, karena kita tahu bahwa Bujanggadis ini adalah pemilihan gitu ya, ajang kompetisi. Tapi ternyata kalian yang berada di dalam sana itu nggak ngerasa ini bukan kompetisi gitu. Ini kami satu keluarga, satu tim gitu ya. Iya, karena bukan karantina itu bukan sebatas malam grand final aja, tapi tentang apa yang kita lakukan setelah malam grand final, seperti program-program kerja, gimana kita bisa memajukan pariwisata yang ada di Provinsi Bengkulu. Oke, jadi saling tukar-tukar ilmu juga nih, tukar-tukar informasi. Wah, nanti kalau pariwisata kita nih ada di sini. Nah, kalau dari Fatma sendiri nih, sebagai orang Provinsi Bengkulu, kalau untuk pariwisata yang ada di Provinsi Bengkulu, Fatma sudah kemana aja, Fatma? Paling yang di kota-kota ini, terus yang kemarin Fatma kunjungin di Kabupaten Lebong, di Rejang Lebong juga. Paling itu ya yang deket-deket Oke. dengan kota. Oke, nah ini kan Fatma sudah ke beberapa tempat nih objek wisata. Nah, otomatis Fatma sebagai orang asli Bengkulu yang ingin pariwisatanya maju. Nah, di mata Fatma ini apa sih yang kurang dari pariwisata kita? Kenapa nggak bisa seperti Bali misalnya? Karena kan Bali sama seperti Bengkulu. Pantai ada, gunung pun juga ada gitu, danau pun kita juga ada. Tapi apa sih yang membuat pariwisata kita ini mungkin kurang dikenal sama orang atau juga minat kunjungannya kurang? Nah, di mata Fatma ini apa nih yang Fatma temuin? Kalau menurut Fatma sendiri tuh banyak yang belum kenal aja, karena setiap Fatma keluar kota atau keluar ke provinsi pun kalau ada orang yang nanya, kamu dari mana? Dari Provinsi Bengkulu. Itu di mana? Oke. Jadi lebih orang tuh kurang tahu aja tentang Provinsi Bengkulu itu di mana, ada apa aja. Padahal kan banyak potensi seperti Pantai Panjang, Betul. pantai terpanjang se-Asia Tenggara. Benar sekali. Oke. Ternyata cuman saya sendiri loh yang atau di tahun-tahun saya yang ketemu dengan orang-orang di luar Provinsi Bengkulu, begitu kita kenalan, dari mana? Dari Bengkulu di mana? Ternyata Fatma ketemu juga ya. Iya. Masih sampai sekarang. Masih sampai Oke. sekarang. Jadi Oke deh. itu tugas untuk kami. Oke, dan pemirsa Opini jangan kemana-mana ya, kita akan lanjut kembali obrolan kita bersama dengan Wakil 1 Gadis Bengkulu 2024. Jangan kemana-mana.